Dua, wonten peristiwa, ada peristiwa yaitu persaingan antar keluarga untuk memperebutkan sebuah kerajaan di Solo. Jadi kerajaan itu di Solo tersebut niki cara itu untuk menguasai keraton Solo, maka terjadilah perpecahan antar keluarga karena pada saat itu ting Solo kalau berbagai keturunan ada. Disinilah terjadilah perang saudara, yaitu pada kerajaan pas itu dipimpin oleh Raden Rahmat. Pas kerajaan itu sekitar 1680 sampai 1742 atau sekitar 82 tahun terjadi perang saudara. Disinilah Kiai Soreng, Nyai Soreng untuk mengamanan diri berserta keluarga dan kerabat-kerabatnya. Ini kalau cerita sedikit karena selama ini mungkin tidak pernah disejarahkan. Disertai kali Ki Windu Kusumo Bogo, terus malih Ki Kundi Wiropodo, Ki Hadi Negoro atau istilahnya manggih cikal bakal wonten Sumogawe, terus Ki Hadi Wijoyo. Mrikilah berlarilah beliau menyelamatkan diri wonten dusun Polobogo. Di antara keluarga keraton niki salah satu yang paling menonjol untuk agama Islam inggih menika Kiai Soreng, Nyai Soreng. Terus di tengah dusun di sana ada juga makam inggih menika makam Ki Hadi Wijoyo. Makam pah di tengah dusun. Lah, ketika dalam perjalanan tersebut, dalam dakwah beliau, mungkin seperti ini pada masa waktu itu. Ki Soreng, Nyai Soreng, waktu itu 426 tahun yang silam, ting mriki ting Polobogo sekitaripun menganut paham animisme, dinamisme. Ada yang tidak beragama atau ada yang menyembah pohon, menyembah kuburan dan lain sebagainya. Disinilah Ki Soreng, Nyai Soreng sangat berperan untuk dakwah beliau. Beliau akhir hayatnya ini pada Jumadil Akhir, tepatnya hari Senin Jumadil Akhir mau memasuki bulan Rajab. Pas hari ini di bulan Rajab, disinilah beliau wafat dan beliau berpesan, ketika saya nanti wafat pada masyarakat waktu itu, tolong dikebumikan di pertapaan saya. Waktu itu di sama Ki Panggih, ya, dia Panggih. Terus beliau tirakatnya di sini, termatnya di makam tersebut. Terus beliau berpesan pada masyarakat, setelah saya meninggal dikuburkan nanti tancapkanlah pohon kemuning. Lah, timriku Bapak Ibu rahmatullah, ada sebuah pesan. Beliau mengajarkan di sini, ini adalah makbaroh, bahwa kita semuanya nanti adalah kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa semua yang hidup nanti akan merasakan sebuah kematian. Tetapi yang harus kita lihat, Kiai Soreng, Nyai Soreng dan para ulama-ulama tersebut mengajarkan ada sebuah cara bagaimana kita nanti ketika meninggal dalam keadaan baik. Maka Kiai Soreng, Nyai Soreng tersebut dan ulama-ulama lain menukil sebuah hadis. Apa itu? Inna in aradtumul rohata waqtal mauti. Jika kamu nanti meninggal dalam keadaan baik, dalam orang meninggal atau dalam keadaan husnul khotimah, karena dalam ketika seseorang meninggal itu berbagai macam percobaan yang ada di situ. Apa itu dalam keadaan baik? Minal atsi, mereka tidak akan haus. Ketika kita meninggal nanti tidak akan pernah merasakan haus. Terus wal khuruja ma'al iman, dan ketika mereka meninggalkan dunia ini dengan membawa iman. Wa najata minas syaitan, Polobogo dan sekitarnya kalau wow, bagaimana kita menuju Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dalam keadaan baik.
Apa itu? Ternyata hari ini pasholnya bagi seorang Nyai Soreng dan tepatnya dilaksanakan di bulan Rajab. Apa itu? Fa'ahtarimu, maka muliakanlah hadhihi suhura, ing ikilah bulan. Di sinilah bulan. Apa itu? Ada bulan 4 suhura, yaitu bulan Muharram. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ada sebuah cara Nabi Muhammad SAW di situ diketengahkan untuk kita bisa meninggal dalam keadaan baik. Setelah itu apa? Kulaha, kita harus memuliakan dalam 1 bulan itu bikasroti siyami, dengan memperbanyak puasa di bulan-bulan Muharram, haram, termasuk di sini bulan Rajab. Wanadami alam masalaf minal asami, dan disinilah kita suruh getuni. Nek cara istilahnya itu kita harus ingat, getun nek cara bahasa Indonesia ini apa? Menyesal dalam diri kita sendiri. Ternyata dalam kehidupan kita itu telah melakukan banyak sebuah kesalahan dan dosa. Inilah sebagai Soreng, Nyesoreng dan beberapa ulama di sini menjelaskan bagaimana hakikatnya dalam sebuah kehidupan. Wat guru kholikul anam, di sini diajarkan lagi kita untuk mengingat kepada Allah yang menciptakan seluruh manusia. Jadi kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadkhulul jannah rabbikum bisalam. Maka kamu semua setelah itu masuklah ke dalam surganya Tuhanmu dengan selamat. Allahumma amin. Di sini Simbah Kiai Soreng, Nyai Soreng mengajarkan bagaimana di sini. Terus mumpung nanti ada sebuah kesempatan 1 minggu lagi, tanggal 10 itu udah akhir dari bulan Rajab, maka Rasulullah SAW mengajarkan man soma salah sati ayamin sing sapa wonge nangkono kok gelem poso telung dina min Rajabin, saking bulan Rajab. Jadi kita disuruh untuk berpuasa di situ 3 hari di bulan Rajab. Apa itu? Al-Khamis wal Jum'ati wasab'i, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kita masih ada di situ. Apa itu? Karena kasoliha ibadati tis'asanah, orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah 900 tahun. Maka konsep dari Simbah Tinyoreng, Soreng jesilah akan membawa sebuah dampak dumateng kita sedaya. Allahumma. Terus lagi Simbah Tinyoreng, Soreng apa mengajarkan Bapak Ibu rahmatullah, kita dihadapkan sekarang pada makam. Anda dihadirkan dan pas di bulan Rajab, pas haulnya Simbah Kiai Soreng di sini. Ada apa? Peristiwa ini. Suatu saat Nabi Muhammad SAW berjalan-jalan dengan sahabatnya bernama Sauban. Kita didatangkan di sini, dituntun di sini sama Kiai Soreng, Nyai Soreng untuk ditunjukkan bagaimana kita nanti. Setelah itu Rasulullah SAW tiba-tiba di tengah kubur, di samping jalan ada kuburan. Maka beliau berdiri menghadap kuburan seperti ini sama sahabat Rasulullah SAW. Ini ke Sauban. Terus Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la tahrim, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'afwan, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa firlana walahum, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib fi hadzal jinayah fi hadzal maqam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa seperti itu. Setelah itu berdoa, beliau melanjutkan perjalanan. Setelah itu seperti kita ini, Pak, hanya sebentar, nanti kita pulang lagi. Setelah itu apa? Sauban bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berhenti di depan makam tersebut?